Kegagalan aturan oktet. Aturan oktet gagal meramalkan rumus kimia senyawa unsur transisi. Atom Sn mempunyai 4 elektron valensi, tetapi senyawanya banyak yang terbentuk dengan melepas 2 elektron. Bi yang mempunyai 5 elektron valensi, tetapi senyawanya banyak yang terbentuk dengan melepas 1 atau 3 elektron. Ikatan logam, ikatan antar atom logam dengan gaya ikat awan elektron. Struktur logam dapat dibayangkan sebagai ion-ion positif atau inti atom yang dibungkus oleh awan atau lautan elektron valensi. Ya, gambarnya seperti itu. Ya. Sifat ikatan logam. Satu, sebagai konduktor karena mudahnya elektron valensi berpindah. 2, dapat ditempa karena ikatannya kuat. Jika ditempa tidak pecah, tetapi hanya terjadi pergeseran atom-atom. 3, daya hantar berkurang pada suhu tinggi karena memulai sehingga terjadi delokalisasi elektron. Harap diingat urutan kekuatan ikatan. Yang paling kuat ikatan logam, yang kedua ikatan ion, yang ketiga ikatan kovalen polar, dan selanjutnya ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kimia antar molekul. Ikatan van der Waals yang pertama yaitu suatu gaya tarik-menarik antar molekul gas. Seperti kita ketahui bahwa gas memiliki molekul yang renggang dan memenuhi ruangan sehingga jarak antar molekulnya berjauhan. Jika tekanan diperbesar, jarak antar molekul lebih dekat dan terjadilah gaya tarik yang disebabkan adanya induksi molekul sesaat. Gaya van der Waals juga terjadi pada cairan. Gaya tarik antar molekul tergantung pada jenis molekul. Ada 3 jenis gaya tarik. 1, polar, polar. Lalu yang kedua non-polar. Yang ketiga polar dengan non-polar. Polar dengan polar. Senyawa polar memiliki perbedaan keelektronegatif yang besar. Perbedaan harga ini mendorong timbulnya kutub-kutub listrik yang permanen atau dipol permanen. Kutub-kutub positif dan negatif ini permanen tidak berubah. Gaya tarik dipolnya permanen. Jadi antar molekul polar terjadi gaya tarik dipol permanen. Antara nonpolar dengan nonpolar. Senyawa nonpolar memiliki perbedaan keelektronegatifan yang kecil. Bahkan untuk senyawa biner, perbedaan keelektronegatifannya sama dengan 0. Bila terdapat senyawa nonpolar, terjadi gaya tarik dipol sesaat, gaya dispersi atau gaya London. Gaya ini terjadi akibat muatan plus inti atom salah satu menginduksi elektron atom lain sehingga terjadi kutub-kutub yang sifatnya sesaat. Kutub-kutub ini terjadi sesaat, tidak permanen, dan dapat berpindah ke tempat muncul hilang oleh karenanya gaya ini lebih lemah dari dipol permanen. Gaya dipol sesaat atau gaya London. Jadi antar molekul polar terjadi gaya tarik dipol permanen. Antara molekul polar dan nonpolar, contohnya dalam air sungai terlarut O2.
terjadi induksi muatan positif dari air dengan elektron O2 membentuk polar sesaat. Jadi, jenis gaya tariknya adalah dipol sesaat. Gaya London karena adanya dipol terimbas. Kekuatan gaya van der Waals dipengaruhi oleh beberapa faktor. 1. Kepolaran, makin polar makin kuat. 2. MR senyawa, makin besar makin kuat. 3. Bentuk rantai, panjang lurus makin kuat. Senyawa yang memiliki gaya van der Waals kuat, senyawa tersebut memiliki titik didih tinggi. Gaya hidrogen atau ikatan hidrogen adalah ikatan antara molekul yang sangat polar yang mengandung atom hidrogen. Terjadi antar atom H pada suatu senyawa dengan unsur yang keelektronegatifannya besar dari senyawa lain, seperti FNO. Ikatan yang sangat polar adalah ikatan antara HF, HN, dan HO. Ikatannya sangat polar. Perhatikan contoh berikut. Selidiki di bawah ini merupakan senyawa manakah yang memiliki ikatan hidrogen ya, antara HCl, HF, NH3, CH3CO, CH3, CH3OH, H2S, CH3COOH, CH4. Senyawa yang memiliki ikatan hidrogen akan membentuk molekul raksasa yang dibuka oleh jembatan hidrogen. Semua senyawa yang memiliki ikatan hidrogen memiliki titik didih jauh lebih tinggi dari unsur yang segolongan. Nah, contoh ikatan hidrogen pada HF dan H2O. Lihat HF, 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 HF. Ikatan hidrogennya ada di situ. H2O ya, molekul H2O ikatan hidrogennya pada gambar seperti itu.